Hai semuanya, masih bareng gua Rizwan Zone. Sebelumnya kita sudah unboxing plus Realme C31 yang punya desain stylish dengan baterai awet seharian dan tentunya dengan harga 1 jutaan saja. Nah, sebagai smartphone entry level terbaru dari Realme, apakah HP ini tuh layak dibeli? Di video ini gua bakalan share pengalaman gua selama menggunakan HP ini. Oke, langsung aja mari kita bahas dan let's go! Seperti yang kita tahu ya, nilai jual dari sebuah smartphone entry level itu ya harganya yang terjangkau. Dan untuk Realme C31 ini tidak cuma harganya yang jelas terjangkau, tapi punya baterai gede 5000 mAh, terus menggunakan chipset Unisoc terbaik di kelasnya dan punya desain stylish di harga 1 jutaan. Itu nanti kita bahas detailnya, sekarang gua mau ceritakan dulu dari mulai desainnya. Jadi HP ini tuh hadir dengan desain terbaru Dynamic Texture setipis 8,4 mm. Jadi Dynamic Texture Design setipis 8,4 mm mengkombinasikan pengalaman visual dengan rasa nyaman. Tersedia dua varian warna cantik ya, yaitu light silver seperti yang lagi gua pakai ini, dan satunya lagi itu warnanya tuh dark green. HP ini tuh tertipis di kisaran harganya ini ya, yang berarti sangat halus, nyaman untuk dipegang. Realme C31 ini tuh mengoptimalkan struktur internal smartphone, menipiskan seluruh ketebalan smartphone dan akhirnya mencapai ketebalan di 8,4 mm dan beratnya tuh cuma 197 gram saja. Di back covernya ini tuh ada speaker dan logo Realme. Selain itu, modul kameranya juga hadir dengan desain yang kekinian ya, yang di dalamnya tuh ada 3 buah kamera dan LED flash serta tulisan 13 megapiksel AI kamera. Desain seperti ini tuh ya selain terlihat lebih ikonik dan seimbang, back covernya ini tuh berasa lebih premium dan trendy. Untuk materialnya itu sudah jelas ya, bahannya tuh plastik, tapi poin plusnya adalah kalau plastik itu biasanya kan durability-nya tuh bagus ya dan cukup tahan goresan, bahkan bisa tahan banting juga. Makanya gak heran nih, HP ini tuh sudah mengantongi sertifikat TÜV Rheinland yang artinya sudah diuji di beberapa skenario seperti jatuh, pemakaian, keausan, suhu tinggi, suhu rendah, masa pakai tombol, tekanan udara, dan skenario lainnya. Oh iya, selama gua pakai nih, walaupun HP ini tuh punya baterai gede, tapi HP ini tuh nggak berasa begitu bulky. Menggenggamnya tuh masih sangat nyaman dan ergonomis. Untuk spek kunci lainnya, HP ini tuh menggunakan chipset terbaik di kelasnya, yaitu menggunakan Unisoc T612 dengan RAM 4GB LPDDR4X dan storage 64GB UFS 2.2. Kalau masih kurang, kita bisa menambahkan microSD sampai 1TB. Menggunakan sistem operasi Realme UI R Edition berbasiskan Android 11 dan tentunya baterainya tuh 5000 mAh karena memang salah satu poin kuatnya tuh ada di baterainya ini ya. Untuk layarnya itu punya desain mini drop display dengan berukuran 6,52 inci dan resolusinya tuh HD Plus yang punya screen to body ratio mencapai 88,7% yang membuat layarnya ini tuh semakin berasa luasnya. Walaupun layarnya tuh ya masih HD, tapi nggak masalah ya, mengingat ini tuh adalah HP entry level. Toh pas gua pakai untuk nonton, layarnya ini tuh masih sangat nyaman dan bisa menampilkan gambar dengan baik. Warna yang dihasilkan masih sangat nyaman di mata, saturasinya juga cukup pas, dan untuk detail gambarnya juga terbilang sudah sangat baik. Dari segi pemakaian nih, selama gua menggunakan Realme C31, HP ini tuh berhasil menjalankan aktivitas atau menjalankan tugasnya dengan sangat baik sebagai HP entry level. Malah menurut gua cenderung HP ini tuh terbilang bagus untuk di kelasnya. Menjalankan aplikasi seperti multitasking, mulai dari browsing sampai aktivitas sosial media, HP ini tuh menjalankannya dengan sangat baik dan lancar. Malah nih pas gua coba cek ya di websitenya, bisa kita lihat kalau performa Unisoc T612 ini tuh bisa disandingkan dengan MediaTek Helio G35. Nah, buat yang suka main game nih, tentu HP ini tuh bisa menjalankan game Mobile Legends dengan baik di kualitas grafis high. Kemudian gue juga coba nih bermain game PUBG ya. Untuk settingannya ini tuh bisa di grafis high dengan frame rate-nya itu high. Jujur buat gue pribadi, entah kenapa nih layarnya ini tuh kurang begitu nyaman untuk digunakan bermain game dengan perpindahan atau pergerakan yang cukup cepat. Sentuhan jari ke layarnya ini tuh terasa sedikit kesat gitu ya di jari-jari gue. Jadi kadang gue tuh suka kagok dan cukup kesusahan mengontrol permainan. Tapi balik lagi ya, bisa jadi kasus ini tuh bakalan berbeda dengan kalian. Cuman kalau lama-kelamaan memang udah sering gitu ya, kalau misalnya kita udah sering main game di HP ini, barulah jari gua tuh cukup bisa menyesuaikan. Tapi overall nih, HP ini tuh bisa menjalankan game PUBG cukup baik, walaupun kadang sesekali terjadi lag ya, tapi yang pasti tidak mengganggu jalannya permainan.
Nah, dengan kapasitas baterai yang besar, game bisa dimainkan dalam waktu yang panjang karena baterainya tuh punya kapasitas 5000 mAh. Nah, untuk baterainya ini, Realme bahkan mengklaim kalau HP-nya ini tuh bisa bertahan selama 45 hari dalam mode standby. Gokil memang ya. Nah, sekarang gua pakai untuk aktivitas harian ya. Dari percobaan gua menggunakan HP ini untuk nonton YouTube, buka sosmed, browsing-browsing, cek email, sesekali main game, sampai foto-foto, ternyata memang benar ya HP ini tuh cukup awet, bahkan terbilang awet banget lah. Bahkan kalau gua gunakan fitur mode super hemat daya atau super power saving mode, HP ini tuh bisa bertahan lebih lama. Untuk aktivitas yang gua lakukan, HP ini tuh bisa bertahan sekitar 2 harian. Nah, sekarang mari kita beralih ke bagian kameranya. Di belakangnya ini tuh ada 3 buah kamera dengan resolusi 13 megapiksel, kemudian 2 megapiksel untuk makro dan 2 megapiksel untuk black and white. Dan untuk selfie kameranya itu beresolusi 5 megapiksel yang sudah dilengkapi dengan AI Beauty agar menghasilkan foto selfie yang mulus dan natural. Kamera utamanya ini tuh bisa melakukan zoom sampai 4 kali ya, sehingga kita bisa mengambil foto dari jarak jauh. Dan untuk hasil kameranya, di kondisi cahaya yang cukup ya, HP ini tuh bisa menghasilkan foto dengan sangat baik. Warna terbilang sudah oke, dan untuk detail gambarnya juga menurut gua ini sudah cukup lah ya, mengingat ini adalah smartphone dengan harga yang terjangkau. Cuman sayangnya nih, gua nggak nemu fitur Chroma Boost yang biasanya gua pakai kalau lagi foto-foto tanaman, makanan, bunga kayak gitu ya, atau objek dengan warna yang lebih hidup. Mungkin karena HP ini tuh menggunakan Realme UI R Edition, jadi fitur-fiturnya tuh cukup banyak yang dipangkas. Kemudian hasil selfie-nya juga menurut gua bisa menghasilkan gambar cukup baik asalkan di kondisi cahaya yang cukup. Warna kulit juga cukup mendekati warna aslinya lah, dan AI ini tuh berarti cukup bekerja dengan baik. Walaupun di kondisi low light-nya itu detailnya tuh cukup susah ya dan terdapat noise, tapi menariknya di HP ini walaupun entry level tapi sudah dilengkapi dengan fitur nightscape atau night mode. Dengan fitur ini setidaknya pendarahan cahaya dan noise cukup bisa diminimalisir agar menghasilkan foto yang cukup baik. Nah, berikut adalah beberapa hasil foto dan video ya tambahan dari kameranya Realme C31. Silakan teman-teman kasih komentar ya, bagaimana komentarnya untuk hasil kameranya Realme C31 ini. Langsung aja tulis di kolom komentar. Ini adalah perekaman video menggunakan kamera depannya Realme C31 ya teman-teman. Ini di kualitas 720 pixel di 30 frame per second. Untuk viewing angle-nya ya udah cukup oke, cuman kalau untuk suara teman-teman bisa lihat sendiri. Ini gua lagi nge-vlog gini gimana kualitasnya nih. Untuk awannya, aduh, HDR-nya ternyata memang kurang bekerja dengan baik, tapi wajar ya ini. Di harga 1 jutaan ya kameranya ya secukupnya saja. Tapi overall kalau buat untuk video-video sih ya udah cukup lah ya untuk kelas entry level. Oke, ini adalah perekaman video menggunakan Realme C31 ya. Ini tuh di kualitas 1080 pixel di 30 frame per second. Kita coba lihat untuk fokusnya ya. Nih, apakah bagus fokusnya? Aduh, nggak kelihatan banget ini nih. Ini di terik mataharinya tuh bener-bener terang banget. Jadi ya agak susah sih. Tuh, agak susah untuk ngelihatnya nih di layar nih. Teman-teman mungkin nanti bisa ngelihatnya di layar kalian ya, kalau udah di-upload nih harusnya kelihatan gimana, apakah bisa detail ataupun fokusnya. Oke, baik, kesimpulannya
Pendapat gua soal HP ini adalah, HP ini tuh cocok buat kalian yang lagi nyari smartphone dengan harga 1 jutaan atau di bawah 1,8 juta lah ya, dan yang mengutamakan desain yang cakep dengan baterai yang awet. HP ini tuh cocok buat dijadikan HP utama karena dengan HP ini kita bisa on terus dalam durasi yang lama. Atau kalau mau dijadikan secondary phone juga ini lebih bisa lagi ya. Karena ya misalnya kita gunakan buat nonton ataupun digunakan buat dengerin musik atau mungkin digunakan buat admin online shop, karena sekali lagi ya baterainya itu ini sangat awet banget, jadi bisa membantu dari sisi aktivitas yang lama. Kalau kebutuhan kalian seperti yang gua sebutkan, maka Realme C31 ini tuh adalah opsi yang sangat layak untuk kalian pertimbangkan. Oke, itu saja video ini ya yang bisa gua sampaikan untuk Realme C31 ini. Semoga video ini tuh bermanfaat. Sampai bertemu di video berikutnya. Gua tunggu komentar kalian di kolom komentar. Oke, gua pamit dan bye.